Dulu guru saya, ini masih hadir di sini juga, Pak Muhsin namanya. Kalau ada orang ngantuk waktu belajar, kamu nanti kalau ngantuk terus, kepala kamu diganti kacang hijau sama Gusti Allah. Karena dikasih kepala besar kok tidak syukur, kabotan terlalu berat, diganti kacang hijau nanti. Ini katanya Pak Musin dulu begitu itu. Masya Allah, saya takut jadi nggak pernah ngantuk lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya Muhammad Al-Yasud cerita, ada seorang raja punya anak dipesantrenkan, dan anak ini memang bebal sekali, otaknya ini lemah sekali, sehingga belajar apa itu tidak jalan. Sehingga kiai pesantren itu bilang sama tuan raja, anak tuan raja ini tidak akan bisa berhasil dalam pelajaran karena otaknya terlalu lemah. Maka raja, nggak apa-apa, nggak usah mikir seperti itu, pokoknya tiap hari kamu ngajar terus saja, kamu ajar terus anak saya itu, kan kamu dapat pahala terus toh. Kamu nggak usah mikir itu dia anak saya berhasil atau tidak, pokoknya kamu ajar terus tiap hari, katanya raja itu. Akhirnya oleh kiai itu diajar terus tiap hari, tapi nggak ada yang nyantol. Memang dasar otaknya ini otak sudah lemah sekali. Sampai beberapa tahun sang raja datang ke pesantren, maka anaknya dipanggil bersama kiainya, dan ustadz-ustadz hadir juga semua karena seorang raja telah datang. Maka raja bilang sama anaknya, "Hai anakku, coba ceritakan ilmu apa yang sudah kamu pelajari." Maka dia diam, nggak ada yang ingat ayah, nggak ada yang ingat katanya. Sudahlah, apa saja yang kamu ingat, sampaikan, biar ayah gembira. Maka dia mikir, memeras keringat, memeras otak. Akhirnya dia bilang, satu yang saya ingat ayah, apa? Orang haid tidak boleh sholat. Nah, itu aja. Rupanya ini ingin kawin apa tahu nggak tahu nih. Satu ini aja yang saya ingat, orang haid nggak boleh sholat. Maka ayahnya ini gembira sekali. Ayahnya bilang sama kiainya, "Kiai, saya lebih gembira anak saya tahu satu masalah agama ini, melebihi saya gembira dengan kerajaan saya." Katanya ayahnya itu, "Saya lebih gembira saya tahu satu masalah agama ini daripada saya gembira dengan kerajaan saya." Nah, saking syukurnya orang tua menghargai ilmu agama ini semula, kan tiba-tiba anak yang bebalnya setengah mati tadi itu otaknya dirubah oleh Allah, sehingga setelah itu jadi pinter, ngaji apa-apa jadi masuk semua. Jadi barangkali diantaranya anak-anak kita ini belajarnya ini kurang maju, barangkali ini orang tuanya itu syukurnya kurang. Syukurnya itu kurang. Sehingga termasuk tandanya kurang syukur ini, belum waktunya libur itu orang tuanya sudah datang ke sini mamitkan anaknya. Ini berarti kan kurang syukur ini. Anaknya ngaji kok malah dipamitkan pulang. Kira-kira loh ini cuma kira-kira saja. Jadi saking syukurnya orang tuanya, Allah rubah itu keadaan sesuai dengan firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Orang itu kalau syukur oleh Allah ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi. Maka yang punya anak yang belajarnya maju ataupun yang kurang maju di dalam agama ini, yang maju, yang tidak maju dapat pahala semua, dapat pahala semua. Jangan kemudian kita ini jadi kecewa, wah anak saya ngaji kelihatannya kurang maju, sudah
suruh mencangkul saja. Nah, jangan seperti itu. Anak kita ini duduk di pesantren, belajar ilmunya Rasulullah SAW, faham atau tidak faham, ini sudah satu prestasi besar, sudah satu kemuliaan. Karena orang belajar ilmu itu tidak disyaratkan paham, nggak paham pun dapat pahala yang besar. Tidak paham pun para malaikat-malaikat akan menghamparkan sayapnya menghormati orang yang belajar ilmu agama. Jadi maka kita ini gembira, masya Allah, syukur. Kita syukuri nikmat besar berupa anak kita belajar agama ini. Sampai diceritakan dalam satu riwayat, ada orang yang mati, dikuburnya diazab. Ya. Tapi begitu anaknya mulai belajar Bismillahirrahmanirrahim, Allah berfirman kepada para malaikat, hentikan untuk azab orang yang dikubur itu. Saya malu anaknya belajar kitab saya, kok orang tuanya diazab. Nah, firman Allah kepada para malaikat. Jadi ini anak kita belajar agama ini kita betul-betul kita syukuri betul-betul malaikat. Supaya Allah Subhanahu wa taala tambah lagi kenikmatan ini, tambah lagi kenikmatan ini. Kemudian malaikat Allah taala dalam majelis yang mulia ini sedikit coba kita membuka sejarah orang-orang yang telah berhasil, orang-orang yang anaknya telah berhasil menjadi orang-orang yang mulia, menjadi orang-orang ahli ilmu, menjadi ulama-ulama besar, menjadi pejuang-pejuang. Ini malaikat Allah taala mau kita sedikit renungi supaya kita bisa mengikuti jejak mereka. Banyak dari keluarga-keluarga awam pada zaman dulu itu kemudian anak-anaknya jadi ulama-ulama besar, termasuk Imam Bukhari sendiri, termasuk Al-Imam Al-Ghazali, dan banyak lagi cerita-cerita lain. Malaikat Allah taala. Tetapi walaupun awam, mereka ini punya fikir agama. Contohnya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Syafi'i ini yang banyak mempengaruhi fikir beliau ini adalah ibunya. Ketika Imam Syafi'i di Madinah, maka banyak orang-orang memberi hadiah kepada beliau ini, termasuk guru beliau sendiri, Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, mengasih hadiah banyak sekali, onta, kuda, dan uang banyak sekali kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Maka Imam Syafi'i pergi ke Mekah. Maka ibunya mendengar bahwa anaknya pulang dari pesantren di Madinah ini, pesantrennya Imam Malik. Maka beliau jemput di luar kota. Jadi ibunya Imam Syafi'i itu keluar kota untuk menjemput anaknya yang baru datang dari Madinah. Maka dilihat itu anaknya itu membawa uang banyak sekali, harta banyak sekali. Maka ibunya ini sedih, kan aneh malaikat. Kalau kita ini punya anak pulang bawa uang banyak, kira-kira sedih apa gembira kira-kira? Terus terang saja ini. Ibunya Imam Syafi'i ini sedih melihat Imam Syafi'i seperti itu. Ini anak saya ini saya suruh cari ilmu, kok malah pulang bawa uang. Maka dia mengatakan, saya tidak akan mau menemui saya, tidak akan mau menemui kamu saya, sebelum ini semua harta ini kamu sedekahkan semua. Maka Imam Syafi'i dihabisin semua itu uang, baru ibunya mau menemui. Lah ibu yang seperti ini semula kan, yang bisa punya anak seperti Imam Syafi'i. Ya. Kita ingin cari ibu yang seperti ini. Ya. Kalau belum ada dibuat dulu. Ya.
Kalau ibu itu tahu harganya ilmu, barang siapa yang hafid Quran, kedua orang tuanya akan mendapatkan mahkota yang sinarnya melebihi matahari nanti pada hari kiamat. Maka ibu tadi kalau tiap hari mendengar cerita seperti itu, hadis seperti itu, insya Allah nanti gembiranya ibu itu kalau mendengar anaknya khatam Quran, bukan kalau mendengar anaknya dapat uang. Lah ibu-ibu yang seperti ini yang perlu kita cetak sekarang. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi juga saya membaca ceritanya Maulana Umar Hafidh rahimahullah. Maulana Umar ini satu ulama besar di India yang baru saja wafat. Di buku sejarah kehidupan beliau ini, beliau mengatakan, ibu saya ini buta huruf, tidak bisa membaca Quran. Justru yang ngajari ibu saya itu saya. Tiap hari saya ini ngajari ibu saya untuk membaca Quran. Tetapi ibu saya itu lebih paham Quran daripada saya, kata Maulana Umar. Walaupun dia nggak bisa membaca, tapi lebih paham Al-Quran daripada saya. Bagaimana katanya? Ibu saya itu sejak saya kecil itu, kalau saya pergi ke sawah atau pergi kemana-mana, selalu dia bertanya, ini sawah milik siapa? Nanti kalau saya jawab miliknya fulan, fulan atau si A atau si B, maka dia marah, gitu. Dia akan marah besar. Ini milik Allah, kata. Dan itu terus begitu. Nanti melihat rumah, ini rumah milik siapa? Nanti kalau saya jawab miliknya Pak Bejo, gitu. Marah besar itu ibu saya. Milik Allah, katanya dia. Dan itu kalau sudah marah, dia nggak mau bicara sama saya beberapa hari, katanya. Jadi jawabannya harus satu, milik Allah, katanya. Katanya Maulana Umar itu, ibu saya itu ngajari saya seperti itu. Padahal ibu saya itu buta huruf, tapi imannya kuat, gitu. Imannya itu kuat. Nah, ketika ibu saya itu berjumpa dengan seseorang namanya Maryam. Nah, Maryam ini tamatan pesantren. Maka Maryam ini bilang sama ibu saya, ada satu hadis, barang siapa hafal Quran, maka nanti kedua orang tuanya dapat mahkota di surga yang bercahaya melebihi matahari. Maka ibu saya itu begitu dikasih cerita sama Maryam ini langsung pulang. Nak, kamu ngapalkan Quran, katanya. Kamu ngapalkan Quran. Kenapa? Waktu itu saya masih di SD, sekolah dasar. Ngapalkan Quran supaya ibu nanti dapat mahkota di surga. Nah, terus sekolah saya bagaimana? Berhenti. Loh, iya pokoknya berhenti. Karena ibu ini ingin mahkota di surga itu, bukan ingin apa-apa. Akhirnya mulailah Maulana Umar itu ngapalkan Quran. Masya Allah, ini ceritanya itu bukunya baru dikasih tadi saya oleh orang-orang yang baru keluar. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, fikirnya seorang ibu ini sangat mempengaruhi kepada anaknya. Sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Quran, istrinya Imran radhiyallahu ta'ala anhu, idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Masya Allah. Ketika istrinya Imran berdoa kepada Allah, ya Allah, aku bernazar bahwa bayi yang ada di perutku ini muharrar, tidak untuk urusan-urusan dunia, hanya untuk khidmat agama saja. Maka terimalah ini anak saya, terimalah nazar saya, terimalah cita-cita saya.
fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa ambataha nabatan hasana. Maka berkat cita-cita dan doa istrinya Imran, maka anaknya ini ditumbuhkan oleh Allah dengan pertumbuhan yang baik. Dikatakan para ulama baru umur beberapa bulan, tapi kepandaiannya sudah seperti beberapa tahun. Berkat cita-cita dan doa seorang ibu, pertumbuhan anak menjadi baik. Maka sekarang ini saya bertanya kepada ibu-ibu yang hadir ini, pernahkah ibu itu doa, ya Allah, anak saya ini hanya untuk agamamu ya Allah, terimalah anak saya ini. Nah, kalau belum ya sekarang ini, sekarang ini ibu-ibu berdoa, ya Allah, anak saya ini untuk agamamu ya Allah, anak saya ini bukan untuk TKW ya Allah. Nah, bagaimana? Anak saya untuk agamamu ya Allah, seperti anaknya Imran ya Allah. Ini ibu-ibu setiap habis sholat berdoa seperti itu. Anak saya ini untuk agamamu ya Allah, seperti anaknya Imran. Maka berkatilah anak saya ini sebagaimana engkau telah memberkati anaknya Imran. Nah, mulaikan Allah SWT, akhirnya lahirlah bayi yang didoain tadi lahir. Nah, ternyata seorang wanita. Padahal cita-cita ibunya ini, anaknya ini laki-laki, tapi ternyata lahirnya wanita. Tetapi walaupun wanita, tapi karena sudah didoain cita-citanya untuk agama, maka ternyata wanita ini jauh lebih baik daripada kebanyakan laki-laki. Ya. Itulah namanya Maryam. Wa inni sammaituha Maryama wa inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Setelah lahir dikasih nama Maryam. Maryam itu maknanya orang yang taat. Ya. Jadi memberi nama itu juga yang bagus, sesuai dengan cita-citanya. Cita-citanya ibunya, anaknya supaya untuk agama, maka namanya disesuaikan. Yang taat kepada Allah. Sekarang ini orang memberi nama anak itu sakar PDW. Ya. Wah, ceritanya itu sampai nggak paham lah saya ini. Apa itu maksudnya itu? Kemudian oleh ibunya didoain lagi, ya Allah, lindungilah anakku ini dan keturunannya dari syaitan. Lah, kekuatan doanya ibu itu luar biasa. Baginda Nabi SAW mengatakan, setiap bayi lahir itu mesti didudul sama syaitan. Syaitan itu datang dudul perutnya itu. Setiap bayi lahir, sehingga nangis cenger itu. Ya. Selain anaknya anaknya Imran dan cucunya. Itu ketika lahir, setan datang mau menyentuh, dihalang-halangi oleh Allah SWT. Nggak bisa menyentuh anaknya, itu nggak bisa. Barokah doanya ibunya. Jadi anak ini kalau didoain ibunya, ya Allah jagalah anakku dari syaitan, nanti insya Allah itu nggak mudah nakal, nggak mudah beling gitu. Ini penting sekali doanya seorang ibu untuk anaknya ini. Maka anaknya mulai pergi ke pesantren, ibunya mulai ndonga, mulai doa. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, jagalah anakku dan keturunannya dari syaitan sebagaimana engkau menjaga anaknya Imran. Begitu doanya, supaya anaknya ini dijaga. Kemudian malaikat Allah Ta'ala, barokah daripada cita-cita dan doa seorang ibu itu belum habis-habis. Setelah anak ini lahir, malaikat
terjadi satu keanehan malaikat. Keanehannya itu apa? Orang-orang soleh di kalangan Bani Israel ini semua berebut ingin mendidik anak ini. Kan anehnya. Orang-orang soleh itu digerakkan oleh Allah untuk mendidik anak ini. Sampai nggak ada yang mau ngalah. Saya yang didik, saya yang didik, saya yang didik. Termasuk Nabi Zakaria pun ingin mendidik, saya yang didik. Nggak ada yang mau ngalah. Sampai akhirnya dibikin undian. Nabi Zakaria undian, kan aneh malah. Nabi kok ikut undian? Ya. Undiannya bagaimana? Semua orang menulis namanya di pena, kemudian penanya dilemparkan ke sungai. Siapa yang hanyut penanya tidak berhak mendidik ini anak Maryam. Yang tidak hanyut boleh mendidik. Ternyata semua hanyut selain penanya Nabi Zakaria saja. Jadi semuanya Allah Ta'ala barokah doa dan cita-cita ibu itu nanti banyak orang soleh itu mendekati anak kita. Ini yang susah ini mulai kan. Kadang-kadang itu orang itu sebetulnya itu ingin baik, tapi didekati orang-orang nakal. Dan jadi nakal juga. Nah ini doanya ibu kurang berarti. Ini kok semua ibu semua yang disalahkan Pak. Nah nanti apa kiainya itu nggak salah? Masa ibunya semua? Kiainya juga salah juga. Tapi ini bukan forum untuk menyalahkan kiai sekarang ini. Forumnya menyalahkan ibu dulu. Nanti ada sendiri pembahasannya, itu ada sendiri. Jadi senamulaikan Allah SWT, doa seorang ibu, cita-cita seorang ibu ini sangat penting. Namulaikan Allah Ta'ala akhirnya wa kaffalaha Zakaria. Anak ini akhirnya dididik oleh Nabi Zakaria. Belum habis barokahnya lagi. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria masuk di kamarnya Maryam, sudah ditemukan rizki, macam-macam makanan yang lezat-lezat yang tidak ditemukan di tempat yang lain. Sehingga Nabi Zakaria pun heran. Anna laki hadza, dari mana kamu dapatkan ini hai Maryam? Qalat huwa min indillah, ini dari Allah katanya. Jadi berkat doanya seorang ibu sampai anak kecil sudah keluar keramatnya. Anak kecil nih, Maryam masih anak kecil, sudah keluar keramatnya. Ini berkatnya doa seorang ibu. Namulakan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Nabi Zakaria ini terkesan dengan kehebatan Maryam ini. Ini anak kecil kok sudah punya karomah seperti ini. Di kamar Allah datangkan makanan-makanan dari ghaib yang tidak dikira-kira. Pada waktu itu Nabi Zakaria sudah tua, belum punya anak. Maka melihat karomatnya Maryam ini, timbul semangat dalam hati Nabi Zakaria untuk doa kepada Allah minta anak. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sana Nabi Zakaria doa kepada Allah, minta anak. Yang sudah tua, nggak punya anak, melihat ini Maryam ini jadi semangat doa minta anak. Akhirnya Allah kasih anak, yaitu Nabi Yahya alaihissalatu wassalam. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, maka untuk kesuksesan anak-anak kita ini dimulai daripada fikir, doa, dan cita-cita seorang ibu. Maka ibu-ibu ini penting sekali merenungi perkara ini. Punya cita-cita yang besar. Orang tua itu harus punya cita-cita yang besar, mereka.